Shalom, selamat pagi. Damai kasih Tuhan terus melingkupi segenap sidang jemaat Tuhan. Saudara-saudara, berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 2 Maret 2024. Saudara-saudara, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, kasih-Mu terus menolong kami untuk menjalani hidup kami, sehingga kami mengagumi kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Dan Tuhan, saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu menolong kami untuk memahami bahwa penderitaan salib Kristus adalah hal yang ajaib untuk keselamatan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita membaca, mendengarkan dan merenungkan bahagian pembacaan dari Injil Markus pasal 9 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-8. Markus pasal 9 ayat 2 sampai 8. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tema pembacaan kita momen ajaib dalam penderitaan salib. Momen ajaib dalam penderitaan salib. Tanda kalle kalian lan parriina kayu piata. Markus 9 ayat 2 sampai 8 mengisahkan suatu momen puncak dari penderitaan yang akan dialami Yesus. Dikatakan bahwa sesudah 6 hari yang penuh kegelapan dan kesulitan, Yesus membawa ketiga muridnya ke atas gunung. Mereka adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus membawa mereka ke atas gunung yang tinggi. Di sana mereka menyaksikan kemuliaan ilahi yang menyinari wajah Sang Juru Selamat. Pakaian yang berubah putih berkilat melambangkan kekudusan dan kemurniannya, yang berlawanan dengan penderitaan yang akan dia hadapi. Saudara-saudara, lalu bagaimana memahami dua hal yang bertolak belakang itu? Bahwa Yesus akan mengalami penderitaan, namun dalam perkara itu murid-murid menyaksikan kemuliaan ilahi. Pertama-tama, penderitaan mengajarkan kita tentang pengharapan dalam masa-masa sulit.
kita dapat bersandar kepada Tuhan. Seperti ketika Yesus naik ke atas gunung setelah 6 hari, kita juga dapat menemui kehadirannya di tengah-tengah perjuangan kita. Yang kedua, pakaian Yesus yang berubah menjadi putih berkilat menggambarkan transformasi yang hanya terjadi melalui kuasa-Nya. Begitu juga dalam kita, Tuhan dapat mengubah penderitaan menjadi keajaiban yang menakjubkan. Yang ketiga, ketika Elia dan Musa yang muncul bersama Yesus mengajarkan kita tentang kesejatian agama. Mereka mewakili hukum dan nabi, menegaskan bahwa Yesus adalah pemenuhan dari semua yang tertulis dalam kitab suci. Jadi penderitaan yang dialami oleh Yesus tidak sia-sia, sebab hal tersebut merupakan bagian dari rencana penyelamatan Allah kepada umat manusia, kepada ciptaannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita belajar melacak momen-momen ajaib yang sering kali lahir dari penderitaan. Penderitaan Yesus di kayu salib merupakan ketetapan dari surga yang dengan jelas terlihat dalam peristiwa pemuliaan Yesus di atas gunung. Di tengah tantangan hidup, mari kita tetap teguh dalam iman, bersandar kepada Kristus, dan percaya bahwa Dia dapat mengubah setiap penderitaan menjadi pengharapan, perubahan, dan keselamatan. Terimalah firman Tuhan bahwa Allah bersabda, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi kita. Dia menyelamatkan kita. Bersyukur atas setiap momen ajaib dalam penderitaan salib yang kita jalani. Teruslah hidup bersandar kepada Allah. Di dalam Kristus, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa kemuliaan Allah nyata di dalam kehidupan anak-anak-Nya yang telah diselamatkan di dalam Kristus. Karena itu Bapa di surga, biarlah setiap kehidupan kami jalani dalam penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Dimuliakanlah Engkau ya Allah. Kami bersandar kepadamu, kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati kehidupan jemaat-Mu dalam tugas tanggung jawab aktivitas mereka. Mereka yang sedang dalam masa tumbuh kembang dalam pendidikannya, Engkau terus mengasihi. Mereka yang dalam sukacita, kebahagiaan mereka untuk kemuliaan-Mu. Mereka yang saat ini dalam pergumulan, Tuhan melawat mereka. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Tuhan mengasihi kami semua. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, selamat berkarya. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga kita. Amin.